Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di awal ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah siang hari ini telah diberikan kembali sebuah nikmat. Kita dapat bersilaturahmi di FB Group ini ya, dan semoga ini menjadi sebuah majelis yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menolong kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang saat ini lebih modern, lebih baik, lebih luar biasa lagi, dan semoga kita di antara umat yang kelak mendapat syafaat di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kesempatan ini lebih lancar dari pekan-pekan sebelumnya ya. Sebelumnya saya ingin menyapa yang sudah hadir siang hari ini, dan mari kita bagikan kegiatan ini dengan niatan untuk menambah pahala jariah kita, agar bekal kita menuju akhirat kelak bisa selalu bertambah ya, insya Allah. Oke. Dari yang sudah hadir, saya mohon izin untuk menyapa dulu ya, sambil menunggu yang lainnya yang mungkin masih persiapan dan lain sebagainya, dengan pengalaman pekan-pekan yang sebelumnya yang lagi nyaman kita ngobrol ternyata tidak lancar. Semoga kesempatan ini bisa lebih lancar ya. Bismillah, insyaallah. Baik, yang sudah hadir alhamdulillah ya. Bu Karniati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bismillah, insya Allah kita sama-sama belajar ya. Bangil, wah dari Bangil ya. Lalu Bu Nunung, alhamdulillah ya. Majalengka, Masya Allah, alhamdulillah, bismillah. Semoga makin lancar ya. Pak Firdaus, Balikpapan, alhamdulillah hadir ya. Baik ya, silakan jika kita niatkan kegiatan siang hari ini ya, kita niatkan untuk sebuah kebaikan untuk diri kita, dan semoga dicatat sebagai tambahan pahala jariah ya, untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk orang yang kita sayangi, orang-orang sekitar kita, saudara, sahabat, semua yang saat ini menjadi keluarga terdekat kita, khususnya adalah saudara muslim muslimah ya di seluruh dunia. Oke, kita awali dengan bacaan basmalah dan kita baca Fatihah ya. Ladinia lekuliniatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke ya. Tidak apa-apa, kita lanjut aja. Mungkin karena yang lainnya mungkin masih menunggu apakah lancar atau tidak ya. Nanti giliran sudah masuk mengikuti ternyata nggak lancar seperti pekan yang lalu. Tapi bismillah, kita lanjut aja sambil menunggu saudara dan sahabat kita yang lainnya ya. Oke. Di awal ini izinkan saya untuk bertanya kabar untuk seluruh para sahabat dan saudaraku semua di grup Facebook ini ya. Bagaimana kabarnya semua sahabat dan saudaraku? Boleh ditulis di chat, saya sambil memantau juga ya. Oke. Bagaimana kabarnya semua para sahabat dan saudaraku? Semoga insya Allah selalu luar biasa dan dahsyat ya. Insya Allah, bismillah ya. Maka semoga juga ya kita semua yang siang hari ini hadir dan seluruh sahabat semua selalu dalam kemuliaan, keberkahan, kejayaan, kebahagiaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, alhamdulillah sudah bertambah ya. Sambil saya menyapa beberapa, ada Bu Diriuni,
Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bima ya. Santi Susi, waalaikumsalam. Balai Karimun, Masya ya. Bismillah. Oke. Alhamdulillah, sepertinya sudah cukup lancar ya untuk pekan ini kita silaturahmi di grup ini. Oke, saya lanjut. Maka saya alhamdulillah bahagia sekali bisa silaturahmi dengan para sahabat saudaraku semua di grup ini yang saya tidak ingat sudah berapa pekan atau berapa bulan ya saya nggak live atau saya nggak pernah silaturahmi di grup ini. Yang sering saya bikin hanya postingan-postingan saja ya. Mungkin ada yang ingat, boleh tulis di komennya yang ingat ya. Saya sudah berapa pekan ya nggak live ya, atau berapa bulan ya yang nggak live di grup ini. Maka saya bahagia sekali. Lebih-lebih yang hari ini sepertinya lebih lancar ya, bahagia sekali saya. Bismillah. Berapapun yang hadir, tidak apa-apa. Ini adalah sebuah bentuk rindu saya ya kepada para sahabat semua. Semoga ini bisa menjadi obat ya, obat dari kerinduan saya kepada para sahabat dan saudaraku semua. Ya, saya tidak ingat berapa bulan, tapi yang jelas itu adalah bagi saya adalah sebuah masa yang bagi saya luar biasa karena di situ saya mendapatkan banyak sekali sebuah pembelajaran, sebuah hikmah yang insya Allah nanti siang hari ini akan saya bagikan. Semoga cukup semuanya, tapi sepertinya kalau melihat waktunya sepertinya tidak cukup, tapi sebisanya insya Allah akan saya bagikan secara maksimal ya. Bismillah insya Allah. Oke. Dari beberapa pekan atau bulan yang lalu, yaitu yang akan saya bagikan insya Allah di siang hari ini, yaitu adalah tentang berbagi sebuah hikmah yang saya dapatkan saat di dalam goa ya. Tentu kita tahu ya, dalam goa yaitu goa keajaiban yang di situ artinya tentu ada tanda kutip ya. Atau tanda kutipnya goa ini adalah bukan berarti saya tidak mengetahui informasi di luar, enggak. Saya tetap membuka diri tentang informasi apapun dan tetap dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Hanya saja saya benar-benar membatasi segala informasi yang di situ bisa menjadi bahasa sederhananya membuat hati saya terkontaminasi. Artinya saya menjaga bagaimana benar-benar goa saya ini benar-benar penuh dengan hal-hal yang positif, dan ini saya pakai sebuah sarana untuk benar-benar mendalami sebuah ilmu pemahaman yang sudah saya tahu, yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapatkan. Ini adalah sarana prakteknya. Maka itu yang saya maksud sebagai goa. Saya mempraktekkan secara satu persatu, detail, perlahan, dan itu benar-benar memaknai dalam diri saya. Dan insya Allah siang hari ini saya coba untuk berbagi kepada seluruh sahabat dan saudaraku yang siang hari ini sudah hadir ya. Alhamdulillah. Yang pertama ada Budisa ya, alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Budisa sudah. Oke, selanjutnya adalah kita semua sudah tahu ya, di awal dari hikmah yang saya dapatkan saat benar-benar membuat sebuah kondisi, yaitu adalah masuk goa. Bahkan seluruh sahabat semua di sini pasti sudah memahami, yaitu tentang yang namanya perisai. Ya, tentang yang namanya perisai, bahwa sebenarnya kita tahu Allah sudah ngasih kita rezeki yang sudah berlimpah seperti air bah, dan kenapa kita nggak bisa basah? Itu tentu karena adanya perisai ya, seperti apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran di surat Nuh ya, faqutustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar ya. Dan di situ Allah minta ya kita untuk bagaimana bisa benar-benar memperbanyak pengakuan diri bahwa kita banyak perisai, banyak dosa ya, sengaja ataupun tidak. Maka Allah akan menjaminnya ya dengan ayat-ayat selanjutnya, yaitu adalah akan menurunkan hujan yang lebat, bahkan menggantinya, menjaminnya dengan harta, anak-anak, kebun, sungai dan sebagainya. Itu sudah kita pahami bersama ya.
Saya yakin itu sudah kita pahami bersama. Maka di poin siang hari ini saya tidak membahas tentang itu, namun saya ingin memperdalam tentang bagaimana kita dalam proses melepas perisai tersebut, ya. Jadi artinya kita sudah tahu segala apa yang tidak mendatangkan rezeki, maunah, pertolongan, kemudahan dari Allah itu dikarenakan atau disebabkan kita masih punya perisai, kita masih punya sekat. Maka kita tahu pula, ya, bahwa untuk dapatkan semua maunah, keajaiban, pertolongan, kemudahan, rezeki yang berkah berlimpah, itu kita harus bisa melepas perisai. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, ya, yang sudah kita lakukan sampai detik ini, ya, yang sudah kita lakukan sampai detik ini, bagaimana proses melepasnya, ya? Bagaimana proses melepasnya? Kita tahu, yaitu memperbanyak bertaubat dan istighfar. Kita sudah paham itu. Namun pembahasan saya yang ingin saya bagikan tentang hikmah saya saat masuk gua itu adalah mendalami tentang proses ini. Bagaimana kita dalam perjalanan prosesnya atau ikhtiar untuk melepas perisai tersebut. Ini adalah yang akan kita bahas siang hari ini, ya. Maka bismillah, ya, bismillah kita akan bahas, ya. Ini saya dapatkan memang dalam kondisi yang awal tadi saya sampaikan, bahwa ini kondisinya yang saya dapatkan pemahaman, yaitu saat saya membuat sebuah keputusan, yaitu saya ingin benar-benar masuk gua dan saya ingin benar-benar mendalami apa yang sudah saya dapatkan. Jadi ilmu itu kalau sekedar kita tahu itu belum berdampak, itu masih berdampak 10% buat kita kalau hanya sekedar tahu. Tapi saat kita bisa mendalami itu satu persatu, langkah demi langkah, itu akan bertambah dampaknya untuk diri kita. Nah, ini bisa jadi menjadi sebuah jawaban dari para sahabat semua, saudaraku semua di grup ini, yang mungkin masih muncul pertanyaan, kok saya sekarang gak gampang ya dapetin keajaiban lagi, gak gampang dapetin maunahnya Allah, gak gampang dapetin pertolongan dari Allah, bahkan kayaknya kok bahkan kondisi kayak gini makin gak gampang. Nah, hal itu mungkin bisa jadi pembahasan kita siang hari ini, bisa jadi sebuah jawaban. Bismillah, insya Allah, ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti itu, bagaimana proses kita melepasnya? Kita tahu dari surat Nuh tadi, Allah menjelaskan, yaitu kita diminta fakustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yaitu kita mohon ampun kepada Allah karena Allah benar-benar Maha Pengampun, ya. Ghafar, Maha Pengampun. Nah, terus proses saat kita meminta ampun kepada Allah itu bagaimana? Nah, kita akan bahas, ya. Alhamdulillah makin banyak yang bertambah, ya. Bu Lilidian, ya, Kota Bima, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saidatin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, bertambah lagi. Oke, saya lanjut. Oke, saat kita memahami tentang di surat Nuh tadi, ya, bahwa kita diminta mohon ampun, meminta ampun kepada Allah, yaitu kita ketahui dan sudah kita bahas berkali-kali sebelum-sebelumnya atau mungkin di kelas yang lain, yaitu kita diminta untuk banyak istighfar dan bertaubat. Maka selanjutnya pertanyaannya adalah, kita membacanya sudah dengan lisan atau dengan hati? Ya, kita membacanya apa hanya cukup di lisan atau sudah melibatkan hati kita saat beristighfar atau saat kita bertaubat, sholat taubat, atau mungkin kita memohon kepada Allah tentang satu mungkin riyadhah atau mungkin satu ibadah yang kita benar-benar untuk berfokus meminta ampun kepada Allah. Nah, pertanyaannya silakan tulis di komen, ya. Yang sudah kita lakukan itu, kita membacanya, melakukannya, menerapkannya itu hanya di lisan atau sudah melibatkan hati? Silakan tulis di komentar, ya, yang sudah kita lakukan. Bacanya sudah dengan lisan atau sudah dengan hati, ya. Nah, silakan ditulis sambil saya melanjutkan. Oke. Sambil menunggu, saya akan lanjutkan pembahasannya. Maka istighfar tersebut, ya, istighfar tersebut itu adalah sebuah zikir
Ya, kita pahami itu adalah sebuah zikir. Nah, zikir itu adalah diantaranya obat dari hati kita. Mungkin masih ada yang mungkin hati kita masih cemong-cemong, ngelihat orang yang mungkin ya kondisi saat ini masih bisa beli sesuatu, masih bisa menikmati sesuatu, atau mungkin masih bisa mendapatkan sesuatu yang itu menurut kita kadarnya luar biasa. Nah, kita tengok ke hati kita. Kalau masih ada cemong-cemong maksudnya gimana Mas Bayu? Mungkin masih ada dengki, masih ada iri, masih ada ya sesuatu yang bikin hati kita kayaknya cemang-cemong, nggak nyaman gitu ya. Nah, itu diantara obatnya adalah bisa dengan berzikir, ya. Bisa dengan berzikir kita obati dengan itu. Kita sadar ini nggak benar, iri itu nggak benar, dengki itu nggak benar, dendam itu nggak benar. Terus apa lagi ya? Ya sesuatu hal yang mungkin bikin hati kita nggak bagus lah. Itu kita tahu itu nggak benar. Cuma kita menghindarinya nggak gampang. Gimana Mas Bayu? Ya diantaranya kita bisa coba, yaitu adalah dengan berzikir ya. Ini diantaranya, banyak sekali ya, yang lainnya banyak sekali obat-obat yang lainnya. Insya Allah kita akan bahas selanjutnya, tapi di kesempatan ini saya akan lebih berfokus di sini ya. Ada beberapa yang menjawab ya, bacanya sudah di lisan atau di hati? Ada yang menjawabnya di lisan Mas Bayu, belum di hati. Oke lah ya. Nah, padahal kita tahu istighfar ini adalah sebuah zikir, dan zikir ini adalah diantaranya obat hati. Asalkan artinya gini, zikir ini bisa jadi obat untuk hati kita, asalkan kita juga memahami makna yang lebih dalam tentang bagaimana kita berzikir. Ya, makna yang terdalam. Artinya gimana Mas Bayu? Ya memaknai tentang apa yang insya Allah akan kita bahas, yaitu zikir ini ya benar-benar bisa menjadi obat untuk hati kita, asalkan kita bisa benar-benar memaknai ya 2 poin utama ini. Ya, 2 poin utama ini. Sebelum saya lanjut, ada beberapa yang komen ya. Di lisan, kadang-kadang di hati belum bisa fokus ya. Ada yang ngomong semoga tidak cemang-cemong lagi. Bismillah, insya Allah. Saya yakin saat kita bisa memahami benar-benar tentang makna daripada sebuah zikir ya, yaitu istighfar, takbir, tahmid, tahlil, hamdah, apapun itu yang kita dawamkan, kita ucapkan, kita terapkan, kita ikhtiarkan, kita praktekkan, itu bagaimana bisa berdampak Mas Bayu untuk hati saya? Itu asalkan kita memahami 2 poin ini. 2 poin ini saja yang kita pahami benar-benar saat kita berzikir. Ya, saat kita berzikir 2 poin ini ingat, maka saat ini bisa diterapkan. Itu luar biasa, dampaknya itu benar-benar jadi obat buat hati kita. Dan ini saya dapatkan, saya maknai, saya benar-benar alhamdulillah Allah kasih ya sebuah kenikmatan memahami ini saat saya tadi di awal saya sampaikan, saya masuk ke dalam saya sebut itu adalah gua ya. Saya membatasi segala informasi yang nggak bagus, saya benar-benar menghindari itu ya, dan saya masukkan hanya yang positif-positif. Itu diantara saya masuk goanya. Nah, 2 poin itu apa Mas Bayu? 2 poin tersebut adalah, yuk kita bahas. Yang pertama ya, zikir itu bisa jadi obat asalkan kita memahami bahwa yang namanya zikir itu yang pertama itu harus ingat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwa zikir itu adalah sebuah proses untuk diri kita mendekat kepada Allah. 2 poin ini ya, 2 poin ini ingat dan mendekat. Yang tadi menyampaikan di sini ya, berkata Mas Bayu di lisan tapi di hati belum. Yang sering terjadi, betul tidak ya? Yang sering terjadi nih, kita istighfar tuh bahkan sampai 10.000 bisa Mas Bayu, bisa istighfarnya tapi sambil nonton TV, tangannya pegang tasbih, tangannya istighfar, mulutnya baca istighfar ya, tapi matanya lihat TV, pikirannya mikirin yang lain.
hatinya kebayang tetangga yang barusan beli kulkas baru. Kira-kira itu istighfar ingat gak sama Allah? Apa cuma istighfar hanya ngomong aja, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tapi semua nggak terhubung. Tangannya dengan lisannya, dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan matanya, nggak terhubung semuanya. Bisa jadi itu yang bikin Mas Bayu kok nggak bisa, apa ya, kan melepas perisai itu kan istighfar sama taubat. Iya, saya sudah istighfar setiap hari Mas Bayu. Cuma kenapa kok masih belum kelihatan ya dampaknya ya? Bahkan yang terlihat ukurannya adalah di hati kita. Kalau hati kita masih cemong-cemong, itu berarti bisa jadi zikir kita belum berdampak buat diri kita. Ya, baca istighfar sambil lihat TV, baca istighfar sambil lihat HP. Baca tetap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tangannya baca. Tapi tangannya yang satunya pegang HP, matanya lihat status, pikirannya bayangin, waduh enaknya ya dia kayak gini. Yang hatinya, kenapa saya kok enggak ada? Muncul semuanya. Kok nggak bisa connect gitu? Nah, karena kita tidak saat membaca zikir tersebut tidak ingat sama Allah. Padahal kita tahu zikir itu adalah sebuah fase di mana kita bisa mendekat dan mengingat. Kalau kita mengingat dan mendekat itu, maka dampaknya pasti berdampak buat hati kita. Minimal hati kita. Maka selanjutnya insya Allah mengundang segala keberkahan, ya, kejayaan, ya, kemuliaan, ketinggian, keajaiban, maunah, pertolongan, kemudahan dari Allah. Insya Allah datang. Insya Allah datang, ya. Karena kita sudah benar-benar mendalami itu, memaknai dalam proses berzikir kita, ya. Oke, saya lanjut ya. Pemahaman sederhananya contohnya gini ya. Pemahaman sederhananya adalah contohnya seperti ini. Mohon maaf tapi ya ini ya. Saya mohon maaf dulu. Ini hanya sebuah contoh untuk memudahkan. Saya mohon maaf. Ini hanya contoh untuk memudahkan. Ini khusus bagi yang sudah menikah atau yang mau menikah. Ini contohnya itu. Tapi mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Ini hanya sebagai contoh untuk memudahkan kita. Maksudnya gimana sih Mas Bayu mengingat dan mendekat itu? Nah, ini adalah saya bikinkan contohnya, ya. Boleh ya, saya contohkan ini ya, sambil tulis di komennya, boleh ya. Saya contohkan sederhana ini khusus untuk memudahkan kita memahami, ya, untuk memudahkan kita memahami tentang bagaimana kita bisa berzikir, ya. Berzikir yang itu berdampak untuk diri kita. Tentu kalau untuk diri kita itu semuanya bisa mengundang dan berdampak lebih. Mulai dari hati, mulai dari sampai kehidupan kita dan lainnya, dan insya Allah nanti kita akan bahas deh ya. Tapi yang jelas saya mohon izin untuk mencontohkan itu. Contoh sederhananya yaitu adalah khusus yang sudah menikah atau yang mau menikah. Yang belum ya buat pelajaran dulu aja. Contohnya apa Mas Bayu? Contohnya ini. Saat kita berada dalam proses PDKT, ta'arufan, coba ingat lagi. Saat kita dalam proses itu, fase tersebut, diri kita fokus dan melibatkan hati atau tidak? Silakan tulis di komennya, ya. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya. Contoh sederhananya adalah itu. Saat kita sedang dulu waktu pertama kali kenal dengan pasangan kita, ya, entahlah kita sebut itu apa, entah PDKT atau ta'arufan atau proses apa yang kita sebutlah waktu itu ya. Saya hanya minta coba ingat kembali saat proses fase tersebut ya. Kita benar-benar fokus dan melibatkan hati atau tidak? Saya yakin pasti melibatkan. Ya. Saya yakin pasti melibatkan. Artinya gini, saat kita ya, kita ingat, ingat terus, mau tidur ingat, mau makan ingat, mau mandi ingat, mau aktivitas ingat ya, ingat terus ya. Rasanya setelah ingat kayaknya saya tuh tanya deh, lagi ngapain ya? Kalau dulu mungkin nggak ada handphone ya, yang mungkin yang gen-gennya lebih tinggi ya, baby boomers atau gennya umurnya lebih senior dari saya itu mungkin masih belum ada handphone ya. Jadi mungkin masih kebayang saat ingat, dia lagi ngapain ya? Dia sekarang lagi ngapain ya? Kok inget-inget terus ya? Nah, coba dalam hal yang tersebut
dalam hal yang mungkin kejadian yang dulu saat kita pendekatan dengan pasangan kita. Coba kita hubungkan dengan bagaimana kita menerapkan sebuah penerapan yang Allah minta yang tadi di surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampun yang di situ kita menerapkan 2 poin tadi. 2 poinnya apa Mas Bayu? Ingat dan mendekat. Artinya kita ingat dosa kita, setelah itu benar-benar minta ampun, mendekat sama Allah. Jadi fokus semuanya, tangannya, pikirannya, hatinya, aktivitasnya pun kita benar-benar fokus. Contohnya kita baca istighfar tetap di atas sajadah kita. Bahkan di atas sajadah kita, pikiran kita pun fokus dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Contohnya dosa yang pernah kita lakukan. Kita fokus, ya Allah, saya pernah nampar anak saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ingat itu. Dan berusaha dekat sama Allah. Minta ampun ke Allah atas dosa itu biar diampuni. Itu yang saya maksud 2 poin tadi. Ingat dan mendekat. Bukan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu kita baca istighfar tapi pegang HP. Baca istighfar sambil melihat status. Pikirannya lihat status, lihat pas orang pasang baru beli baju baru, baru beli kulkas baru, kita lihat di situ, hati kita muncul cemang-cemongnya, dengki, iri, dan lain sebagainya. Kita nggak senang lihat orang lain yang lagi mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu nggak nyaman. Nah, bukan yang seperti itu. Caranya adalah kita sudah tahu ngelepas perisainya dengan istighfar. Maka kita hanya meningkatkan tingkatannya, yaitu dengan mengingat dan mendekat. Ingat, ya Allah, saya pernah ngatain si dia, ya Allah, saya pernah berprasangka nggak bagus ke dia, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, mohon ampun, bisa jadi mungkin itu ya Allah yang jadi sekat, kenapa saya nggak dapetin maunah, pertolongan, kemudahan darimu. Ingat itu, ya, ingat itu, insya Allah, ya. Ingat itu. Maka itu hubungannya dengan istighfar. Maka istighfar kita bawa sama persis saat kita dulu lagi pendekatan dengan pasangan kita. Kita ingat, kita dekat. Kita ingat, kita dekat. Kita ingat, kita dekat. Ya, kita ingat, kita dekat. Kita ingat, kita dekat. Maka zikir kita itu benar-benar bisa menjadi di antara obat untuk hati kita. Ya. Makanya kan terkadang sangat aneh sekali ya. Itu kadang-kadang kita lihat ya, orang ya, kenapa sholatnya bagus, ngajinya bagus, dan lainnya bagus, cuma, atau mungkin diri kita sudah sholat, ngaji juga bagus, zikir juga, kenapa kok saya masih punya ya dengki, masih punya iri, bahkan kenapa kok masih persoal solusi kok kayaknya nggak datang ya. Bukan nggak datang, Allah sudah kasih tuh di sekitar kita solusinya. Cuma kita masih punya sekat itu tadi, bungkusnya. Jadi akhirnya nggak bisa masuk. Kita paham kan? Itu perisainya. Mau masuk nggak bisa. Lagi mana mau bisa masuk? Kita masih punya perisainya. Kita masih punya sekatnya. Saat kita ngelepas sekatnya pun nggak benar-benar. Selanjutnya, ya, kita tanya pada diri kita, hati kita. Ya, tanya diri kita, hati kita. Ya. Gambar saya sepertinya ya. Oh, gambar saya berhenti ya. Oke, nah, ya. Sampai mana tadi ya? Oh, itu hubungannya dengan istighfar kita, ya. Hubungannya dengan istighfar kita. Maka ya, yang menjadi PR kita yang utama adalah ya, yang menjadi PR utama kita adalah kita melibatkan hati kita untuk bisa mengingat dan mendekat sama Allah. Mengingat dan mendekat sama Allah. Ya, itu yang pertama. Hubungannya apa Mas Bayu dengan istighfar, dengan kejadian itu? Hubungannya adalah bahwa kondisi itu saat kita benar-benar saat kita berzikir sama Allah, saat kita benar-benar meminta ampun sama Allah, bawa kondisi.
Yang kedua, ya, saat kita berzikir, ya, kalau kita tanpa melibatkan hati, maka dari mana Allah tahu bahwa kita sungguh-sungguh minta ampun? Kalau kita saat berzikir, beristighfar, kalau kita nggak melibatkan hati kita nggak mendekat, kita nggak mengingat sama yang penguasa alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari mana Allah tahu bahwa kita itu benar-benar minta ampun sama Allah? Ya, dari mana Allah tahu? Enggak, ibaratnya gini, kamu istighfar, tapi istighfarmu sambil lihat TV. Kamu istighfar, kamu mohon ampun, tapi mohon ampunnya sambil lihat status, sambil pasang status, sambil apa yang lainnya. Nah, Allah akhirnya gini, kamu minta ampun bener apa enggak? Itu ya. Ya contoh sederhana lah, ya. Contoh sederhana, kalau kita lagi minta maaf sama seseorang, sama A gitu ya. Kita minta maaf sama si A, ya. Cuma kita minta maafnya nggak serius, nggak fokus. Salaman, tapi buat mata kita kemana, kita ngomong kemana, pikiran kita kemana, kira-kira gimana respon dari si A? Pasti juga kerasa, kamu nggak sungguh-sungguh minta maaf. Ya sudah, ngapain aku minta maafin gitu. Itu orang saja tahu. Gimana Allah yang punya hati kita, yang punya diri kita, yang punya semua kehidupan kita, pasti sudah tahu. Ya. Oke, sebelum saya lanjut nih, boleh di komen ya, tulis lagi. Kayaknya lancar apa enggak ini? Kayaknya lancar sih, kayaknya lancar ya. Silakan tulis di komennya ya, lancar enggak pembahasan kita siang hari? Insya Allah lancar. Kalau saya melihat di beberapa anunya, saya sambil menonton kayaknya lancar. Oke, ya. Sambil boleh tulis di komennya ya, lancar atau tidak ya. Boleh. Mohon feedbacknya, tulis di komen. Oke. Sekarang fasenya adalah diri kita coba introspeksi. Ya Allah, pantas persoalan saya belum selesai. Karena saya istighfarnya, zikirnya masih seenaknya sendiri. Sambil tiduran, sambil makan, sambil yang lain aktivitas. Ya memang boleh, itu boleh. Cuma dampaknya itu kalau kita memang pengen dampak yang benar-benar, kita harus benar-benar fokus. Ya, ya tetap boleh kita sambil aktivitas, kita istighfar, zikir, boleh. Itu tetap menjadi sebuah apa ya? Sebuah pahala gitu loh. Cuma yang kita inginkan di sini adalah melepas perisainya kan. Maka fokusnya adalah kita lepas. Kan fokus kita kan ingin ngelepas sekatnya. Jadi fokus kita saat ingin apa yang kita inginkan itu kita benar-benar fokus. Itu yang saya maksud. Kalau yang lainnya sambil mungkin ya setelah kita sudah istighfar benar-benar, setelah itu aktivitas yang lain daripada nggak ngapa-ngapain, Mas Bayu sambil zikir boleh. Tetap jadi pahala, tetap insya Allah jadi pahala. Cuma yang menjadi dampak untuk diri kita yang tadi, yang benar-benar tadi, yang fokus dan ingat serta mendekat ke Allah. Ini yang benar-benar berdampak lebih pada diri kita. Dan ini benar-benar seperti kayak kita itu meminta sesuatu yang jelas. Contohnya gitu, ya Allah mohon berikan rezeki yang berkah berlimpah. Lah rezeki yang berkah berlimpah itu kan, ini kan masih global tuh ya, tetap dikasih sama Allah, sehat rezeki, anak nurut rezeki, keluarga nyenengin ya, pasangan nyenengin itu rezeki, habis itu tetangga bagus itu rezeki. Nah kita kalau minta yang fokus ya minta, ya Allah saya minta rezeki ya Allah berupa uang yang berkah berlimpah ya Allah, untuk bisa selain memenuhi kebutuhan saya, memenuhi kewajiban saya juga bisa berbagi ya Allah kepada sesama yang mungkin saat ini mendapatkan kondisi yang tidak mudah ya Allah. Itu kan spesifik. Itu yang saya maksud. Saat kita istighfar, memohon ampun, maka itu yang harus kita lakukan adalah spesifiknya. Spesifiknya itu yang saya maksud. Itu ya. Jadi poinnya 2 itu tadi, ingat, benar-benar ingat ya. Benar-benar ingat. Alhamdulillah lancar ya. Saya bahagia sekali. Oke, saya lanjut. Maka Mas Bayu, bagaimana Mas Bayu untuk bisa memaksimalkan itu dengan menerapkan sebuah zikir,
lebih-lebih istighfar yang di situ benar-benar Mas Bayu bisa saya meningkatkan rasa untuk selalu ingat dan mendekat ke Allah. Bagaimana Mas Bayu untuk memaksimalkan itu caranya? Nah, ini ada beberapa yang saya dapatkan, saya bersyukur sekali. Makanya saya bersyukur, saya teringat. Saya pernah membaca sebuah artikel, ya, saya membaca sebuah artikel tentang sejarah, ya. Saya sebelum membahas rumus ini ya, saya teringat sebuah artikel tentang sebuah sejarah, yaitu tentang kisahnya Buya Hamka dimasukkan di penjara. Ya, saya nggak bahas yang lainnya, tapi di sini saya membahas tentang hikmah terbesarnya. Apa hikmah terbesarnya? Bahwa Buya Hamka bersyukur dimasukkan dalam penjara karena di situ ya beliau dapat menyelesaikan sebuah kitab ya, yang di situ bisa insya Allah kita nikmati sampai detik ini ya. Nah, itu pun akhirnya saya rasakan juga. Saya bersyukur kemarin kondisi saat ini itu seperti masuk dalam gua, yang di situ benar-benar membatasi semua informasi yang mungkin nggak bagus ya. Akhirnya di situ saya alhamdulillah mendapatkan sebuah pemahaman yang saya sebut ini rumusnya, bagaimana kita bisa mengingat dan mendekat sama Allah saat proses kita benar-benar dalam fase kita beribadah dekat sama Allah ya, berzikir, ibadah, amal soleh dan lain sebagainya. Nah, itu ada rumusnya. Yang ini rumusnya biar saya mengingat aja bahwa prosesnya itu seperti ini, biar saya memahami, dan saat sudah memahami kapasitas ilmu yang sudah saya dapatkan insya Allah bertambah. Saat bertambah tersebut, maka dalam menerapkan 2 poin ini, ingat kepada Allah dan mendekat kepada Allah, insya Allah bisa lebih mudah ya, insya Allah bisa lebih mudah. Apa Mas Bayu rumusnya? Rumusnya adalah ini dia ya, saya singkat memang biar gampang. Rumusnya Mas Bayu, rumusnya kok ITS ya, biar gampang. Kan kita sudah tahu semua ITS itu apa Mas Bayu? Ya gampangnya adalah sebuah universitas ternama ya di Surabaya, yang alhamdulillah ya, alhamdulillah kebetulan saja istri saya alumni dari sana. Jadi akhirnya menghubungkannya gampang. ITS apa Mas Bayu? Ini ITS ini insya Allah saat benar-benar kita bisa menerapkannya, akhirnya memunculkan rasa kapasitas lebih dalam mengingat dan mendekat ke Allah, maka insya Allah dengan pemahaman yang sudah kita pahami, kita dapat merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Surga sebenarnya sudah pasti ya, sudah Allah siapkan untuk saudara kita semua, diri kita umat muslim ya. Cuma di sini ada surga juga ya. Surga juga apa Mas Bayu? Ya banyak surganya. Nah, lunas, punya sesuai yang kita inginkan, rumah, kendaraan, apapun ya, anak soleh-soleha, habis-habiso, pasangannya nyenengin terus ya, tetangga yang bagus, yang baik ya. Banyaklah itu surga diantaranya. Dan lebih-lebih surga yang bisa kita rasakan saat ini ya, bisa jadi kita dapat keberlimpahan atas mauna, pertolongan, kemudahan dari Allah. Maka apa Mas Bayu ITS ini singkatannya? ITS ini singkatannya adalah I-nya adalah istighfar, T itu adalah istighfar sama dengan T-nya itu adalah sama dengan takwa. Orang yang beristighfar maka pasti itu imannya naik, Allah kasih iman yang lebih. Maka saat iman yang lebih itu berarti kita masuk dalam satu tahapan, yaitu di antara umat yang takwa. Nah, saat kita sudah beristighfar dengan mengingat mendekat ke Allah, kita masuk di fase yang namanya takwa. Saat kita masuk di fase yang namanya takwa, maka sama dengan itu kita bisa masuk. S-nya apa Mas Bayu? Kita masuk dan bisa mendapatkan surga saat ini sebelum surga yang sebelumnya. Jadi ITS-nya adalah istighfar sama dengan takwa sama dengan surga.
ITS. Ingat ya, ITS. Jadi intinya gini, kalau kita beristighfar untuk bisa meningkatkan kadar kita, maka istighfarnya dengan mengingat dan mendekat. Maka saat kita istighfar dengan mengingat dan mendekat, berzikir dengan mengingat dan mendekat ke Allah, maka itu kita masuk di fase tahapan di antara umat yang masuk di ruang lingkup takwa. Tentu kadarnya berbeda lagi ya, bicara takwa kadarnya berbeda lagi, tapi kita sudah masuk di situ. Nah, saat sudah masuk di takwa, sudah jelas ya, jaminannya Allah sudah jelas ya, Allah akan berikan saat bagi orang yang bertakwa itu banyak sekali ya pertolongan, kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu sebuah jaminan. Nah, saat kita sudah masuk di fase takwa tadi, maka kita bisa dapatkan surga ya, fasenya ada di situ. Maka saat kita sudah bisa menerapkan tadi rumusnya ITS, maka insya Allah kita bisa dapatin surga sebelum surga yang sebenarnya. Oke, kita bahas lagi. Ngejar ya waktunya, sudah hampir mendekati jam 2 ya. Oke. Maka rumusnya ya, rumusnya dari itu tadi, itu dapat membuka semua pintu keberkahan dari langit dan bumi ya. Jadi rumus itu tadi, istighfar sama dengan takwa sama dengan surga. Itu semua ya bisa membuka semua pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Bisa membuka keberkahan dari langit sampai bumi. Apa Mas Bayu jaminannya? Jaminannya yang sudah Allah sampaikan di surat Al-A'raf ya. Yaitu ini adalah ayatnya, terjemahnya saya masukkan nih. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tuh jaminan Allah, keren nggak? Dari rumus itu tadi, takwa tadi ya. Oh, tulisan saya kurang ya hurufnya, nggak apa-apa, yang penting kita paham ya. Dari rumus yang tadi ITS, kita benar-benar memaknai, mendalami, dan masuk benar-benar di fase itu, maka insya Allah dalam jaminannya Allah di surat Al-A'raf ini kita akan dipermudah ya. Dipermudah apa Mas Bayu? Dipermudah dengan dibukakan keberkahan dari langit sampai bumi. Dan ini sudah janjinya Allah ya. Ini sudah janjinya Allah. Ini sudah janjinya Allah. Maka sekarang kalau janjinya manusia aja, coba saya tarik kembali ya di calon pasangan kita dulu ya, janji ya, saya janji ya, janji kepadamu ini janji ya, manusia saja kita percaya. Masa dengan janjinya Allah sendiri kita nggak percaya? Itu janjinya Allah tuh. Kalau sebuah diri kita, penduduk negeri beriman dan bertakwa, beriman itu konteksnya tadi. Konteksnya beriman itu istighfarnya sudah levelnya mendekat, mengingat kepada Allah, masuk di fase takwa. Dan tentu kadarnya berbeda-beda ya takwa ini. Saya nggak mau bahas tentang kadarnya itu, tapi yang jelas kita masuk di situ. Zona takwanya. Maka di situ Allah sudah kasih jaminan keberkahan dari langit sampai bumi. Maka kalau sudah kebuka, Masya Allah, sudah. Segala aktivitas kita sudah rasanya tenang, bahagia, berkah, keajaiban, maunah, pertolongan, kemudahan dari Allah datang semua buat kita. Tuh. Jadi pendalamannya ada di situ, pemaknaannya ada di situ. Makanya saya bersyukur sekali, beberapa bulan yang lalu saya benar-benar mengambil sebuah keputusan, saya masuk gua. Saya ingin memaknai semua ilmu yang sudah saya dapatkan. Ini jangan sampai cuma hanya sekedar tahu, tapi bagaimana saya bisa memaknai ini. Akhirnya Allah kasih benar-benar alhamdulillah. Entah masukan dari mana, saya akan memahami tentang apa yang sampai siang ini saya bagikan kepada sahabat semua. Yaitu tentang jaminannya Allah, keberkahan dari langit sampai bumi. Allah buka pintunya bagi siapa? Bagi hambanya yang benar-benar mau menaikkan kadar daripada dirinya sendiri. Bagaimana dia beristighfar, mengingat dan mendekat kepada Allah, selanjutnya masuk dari golongan orang-orang yang di situ zona takwa,
hamba yang zona takwa, umat yang zona takwa, akhirnya di situ kita dapetin yang namanya surga sebelum surga yang sebenarnya, yaitu keberkahan di setiap aktivitas kegiatan. Oke, selanjutnya lebih dalam lagi nih ya, lebih dalam lagi sekarang dari rumus yang tadi ITS, itu kita memahami, memaknai, menancapkan dalam hati kita pemahaman benar-benar tentang Asmaul Husna, nama-nama mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya satu saja, satu nama bukan, tapi 4 langsung. Jadi rumus ITS tadi, istighfar, takwa, surga tadi, kalau kita benar-benar mau memfokuskan ini semua, kita benar-benar maksimal terapkan, kita mendalami 4 langsung daripada Asmaul Husna. 4 langsung. Ya. 4. Ya. Oke. Siap? Tulis di komennya kalau siap. Ya. Tulis di komennya kalau siap. Ini lebih dalam lagi tuh pembahasannya. Saya, ya Allah, saya juga rasanya itu bahagia, bersyukur bisa dapetin sebuah tambahan pemahaman ya yang sudah Allah kasih kepada saya tentang pendalaman daripada ini, daripada apa yang benar-benar selama ini kita praktekkan, tapi kenapa nggak bisa berdampak? Ternyata ada persoalan di sini, ada sebab di sini, langkahnya ada di sini. Maka saat kita beresin itu, masya Allah, makin luar biasa. Ya, siap nggak kita bahas? Kalau nggak siap ya karena sudah menjelang sudah jam 2 nih ya, daerah yang lainnya di luar WIB kayaknya sudah asar tuh ya. Kalau di kita WIB masih ada sekitar 45 menitan lah, masih cukup ya. Siap mau dibahas? Oh siap ya. Oke. Sekarang ya kita pahami tentang yang tadi, ITS, istighfar sama dengan takwa sama dengan surga. Maka saat itu bisa kita terapkan, benar-benar kita bisa mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya. Nah, saat menerapkan dari rumus ITS tadi, maka kita langsung menancapkan dalam hati kita, memaknai dalam hati kita, dan kita benar-benar memaksa untuk diri kita secara maksimal memahami yang namanya 4 Asmaul Husna. 4 dari nama-nama mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya, Ghafar dan Ghafur, ya, Ghafar dan Ghafur, yaitu Maha Pengampun dan Maha Pemberi Ampun. 2 yang tidak sama. Maha Pengampun dan Maha Pemberi Ampun. Jadi mengampun dan pemberi ampun. Dalam surat Nuh sudah jelas. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebenarnya Allah adalah Maha Pengampun. Ghafar, Maha Pengampun. Maka bagaimana Allah bisa benar-benar mengampuni segala dosa kita? Pada saat kita benar-benar lepas, saat kita benar-benar bisa kita lepas, yaitu dengan apa, Mas Bayu? Kita menerapkan rumus ITS-nya. Dengan cara apa, Mas Bayu? Mengingat dan mendekat kepada Allah saat kita dalam proses fase memohon ampun kepada Allah. Jadi 2 langsung pemaknaannya, Ghafar dan Ghafur, yang sudah Allah sebutkan dari surat Nuh ya. Di situ jelas sekali ya. Di ayat tersebut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mohon ampun, maka Allah sebenarnya adalah memberi ampun. Ya, Maha Pengampun dan memberi ampun. Maka sudah pasti diberikan, sudah pasti tuh, gak mungkin gak dikasih. Ghafar dan Ghafur tuh 1 dan 2, 4 kan tadi kan, 1 dan 2-nya Ghafar dan Ghafur. Pemaknaannya adalah 2 itu. Saat kita menerapkan rumus ITS, ingat-ingat rumus ITS. Oke, yang kedua yaitu Al-Afu. Ini doa, berada dalam doa yang di ibaratnya itu disarankan kepada kita semua. Doa ini dibaca dan ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Yaitu doanya, tahu nggak doa ini? Allahumma innaka afuwun
tuhibun afwan fa'fu anni. Ada yang tahu doa apa ini? Yuk, yang tahu. Ya. Yang tahu saat kita baca doa ini, kapan doa ini dibaca? Tahu nggak? Yuk, yang tahu tulis di komen. Yang tahu tulis di komen. Ini pemaknaan dari Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Afu. Apa Mas Bayu Al-Afu? Memaafkan. Al-Afu itu memaafkan. Kita memaknai tentang Asmaul Husna yang mulia, yaitu Al-Afu. Asmaul Husna Allah yang artinya memaafkan. Maka doa ini disarankan untuk kita umatnya dibaca banyak-banyak di satu momen tertentu. Ada yang tahu doa ini dibaca kapan? Yes, ada yang tahu. Doa ini dibaca saat malam Lailatul Qadar. Ya, doa ini dibaca saat 10 hari akhir di bulan Ramadan, yang di situ insya Allah ada malam mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Di situ artinya apa Mas Bayu? Di situ intinya adalah kita meminta maaf. Ya Allah, Allah Maha Pemaaf, maka maafkanlah hamba. Intinya adalah kita meminta maaf karena Allah Maha Pemaaf. Dan ini dianjurkan, disarankan untuk kita saat malam Lailatul Qadar. Gak mungkin orang yang gak punya iman mau meminta maaf. Gak mungkin orang yang gak punya takwa yang akhirnya kita meminta maaf. Jadi orang yang minta maaf itu imannya pasti naik. Orang yang mau meminta maaf itu pasti zona dalam dirinya, kadar takwanya itu bagus. Maka disitulah kita meminta maaf. Ya Allah, maafkan saya. Allah Maha Pemaaf. Benarnya kalau Allah Maha Pemaaf. Itu adalah sebuah doa yang kita baca itu. Ya, kita baca itu pada malam Lailatul Qadar, 10 hari akhir di bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita masuk Ramadan kan, saya coba mengingatkan itu. Yang ketiga itu. Maka yang keempat apa Mas Bayu? Yang keempat dari memaknai Asmaul Husna itu adalah At-Tawwab. Ya, At-Tawwab. Ada dalam doa Rasulullah, ya. Dalam doa itu, ini juga diriwayatkan oleh Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, yang di situ dibaca juga di momen tertentu. Apa Mas Bayu doanya? Rabbil firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya, tahu doa ini? Yuk sekarang, ya. Oke, tulis ya. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada yang tahu doa ini dibaca saat kapan? Ya, ada boleh dibaca setiap setelah selesai sholat sih. Cuma ada momen yang insya Allah itu menjadi saya nggak berani ngomong lebihnya, tapi Rasul sering membaca ini di satu momen ibadah. Nah, ya, yang itu diriwayatkan oleh Bukhari, ya, di situ. Ada yang tahu doa ini dibaca saat kapan? Ya, saat kapan itu doa itu dibaca? Ada yang tahu kapan? Sambil menunggu yang saya coba. Iya. Oke. Ada yang tahu? At-Tawwab itu menerima taubat, maha menerima taubat. At-Tawwab itu maha menerima taubat. Jadi doanya itu, ya. Ada yang jawab? Belum benar ini, ya. Ini dia, ada yang benar. Dibaca saat kapan? Dibaca. Memang banyak dianjurkan. Ada masuk di zikir, masuk zikir pagi petang, masuk. Tapi ini saya bicara kepada kebiasaan Rasul yang sering dibaca ini kapan Mas Bayu? Dibaca saat sholat duha. Rasulullah itu membaca doa ini, ya,
itu di saat sholat duha. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Doa alam banget tuh. Ya Rob, ampuni dosaku. Terimalah taubat dariku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi penyayang. Tuh maknanya dalam tuh doanya. Nah, saat sholat duha, ya. Kita sambil baca doa-doanya tetap ya. Sambil tambahin ini. Ya, sambil tambahin ini. Rabbi firli wa tub alayya. Rasakan benar-benar, ya Allah, saya bertaubat. Terimalah taubat saya, ya Allah, karena Engkau memang adalah penerima taubat. At-Tawwab itu penerima taubat. Jadi At-Tawwab ini Asmaul Husna yang artinya Maha menerima taubat. Menerima taubat. Jadi kalau saat kita bertaubat pasti diterima. Jadi rumus ITS tadi itu maknanya yang makanya saya bersyukur sekali dapat rumus itu, dan akhirnya dalam banget ya, sampai kepada pemahaman tentang 4 Asmaul Husna tadi ya. Ghafar, Ghafur, Al-Afu, dan At-Tawwab. Memaafkan, menerima taubat ya. Tuh 4 Asmaul Husna. Boleh banyak sih, ada sholat taubat, sholat apapun, tapi makna yang saya bicara tentang hadis riwayatnya, yaitu Rasul sering membaca doa ini saat sholat duha. Karena memang saat sholat duha itu ini hubungannya tentang kita mohon ampun ya. Kita memang di situ minta sesuatu yang namanya mungkin ya, saya sebut di sini mungkin kaya, uang dan lainnya. Itu sholat taubat. Tapi inti makna dari sholat taubat itu adalah kita mohon ampun, kita minta maaf sama Allah. Ya, kita mau minta maaf sama Allah ya. Maknanya ada di ya. Itu tadi ya. 4 dari Asmaul Husna ya yang kita bahas ya. Maka coba maknanya dari doa itu. Makna dari doa tersebut. Makna dari doa ini. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosaku dan terima taubat dariku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Makna inti dari pembahasan, makna inti dari doa tersebut ya. Saya intinya adalah di sini. Intinya adalah di sini. Ada 2 ya. Yang pertama adalah ketikan saya kurang benar ya, mohon maaf ya. Hurufnya kebalik ya, tipu ya, bahasa kerennya sekarang tipu. Yang pertama adalah kita meminta taubat ya. Saat kita belum bisa bertobat, itu kita minta Allah kasih ilham untuk diri kita bisa terus bertobat kepada Allah. Kan kita itu apa ya, jelas ya di Al-Quran itu bahwa anak cucu Adam itu pastilah tidak lepas daripada dosa. Kita tanpa sadar pun kadang-kadang itu kita berdosa, ngelakuin dosa apapun yang mungkin kecil, besar, dan sedang dan lainnya. Maka dari situ, kalau kita nggak dikasih ilham sama Allah, nggak dikasih hidayah sama Allah, nggak disentuh hati kita sama Allah, kita nggak mau loh bertobat. Coba banyak nggak di luaran orang yang mungkin bisa jadi nggak bisa ya, sudah tahu ilmunya, tapi kenapa Allah nggak kasih ilham untuk mau bertobat? Maka makna daripada doa ini yaitu adalah saat kita belum bisa bertobat, maka kita minta kepada Allah itu kita dikasih ilham untuk terus bisa bertaubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Tuh, doanya ya. Maknanya itu yang pertama. Makna dari mana Mas Bayu? Doa yang tadi, Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabur. Ya. Makna. Kedua, menunjukkan sedang kita benar-benar bersungguh-sungguh dan meminta Allah itu untuk menerima taubat kita. Artinya gimana Mas Bayu? Coba kita maknai itu artinya. Bahwa artinya ya Allah, terimalah taubatku. Jadi kita itu kayak ngerengek tuh, ya Allah, terima taubatku. Saya mohon ampun ya Allah, saya mohon ampun. Itu kayak ngerengek tuh, mohon ampun ke Allah, ngerengek.
Jadi kita kayak sungguh-sungguh. Kalau orang ngerengek itu pasti sungguh-sungguh. Kita lihat anak kecil aja, anak kita lah, minta sesuatu gitu. Minta sesuatu, kan pasti ngerengek itu. Nah, karena ngerengek itu kan benar sungguh-sungguh. Bukan dibikin-bikin, bukan karena yang lain. Ngerengek itu benar-benar sungguh-sungguh. Dan meminta kepada Allah untuk bisa menerima daripada taubat. Ya, menerima taubat kita. Dua makna daripada doa yang itu tadi, Rabbi fili wa tub alaina tawwab. Ya, itu lagi benar-benar maknanya luar biasa, dalam banget. Maka kalau kita baca itu sambil coba kita maknai itu doanya. Kadang kita bacanya itu asal aja, Rabbi fili wa tub alaina tawwab, asal aja ya. Coba maknai, ya Allah, ampuni dosa dan terimalah taubat dari sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan penerima. Jadi bacaannya itu maknai gitu, rasakan. Maka itu sama halnya kayak kita benar-benar menerapkan, mengingat dan mendekat sama Allah. Hanya kita menerapkan tadi yang dinamakan rumus ITS. Ya Allah, rasanya itu gitu. Rasanya itu masuk bener-bener, bukan asal gitu kita doa sambil mikir yang lain, mikir yang lainnya, ngelihat yang lainnya, bukan. Tapi merasakan benar-benar apa yang kita doakan. Oke? Maka seperti apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bagi siapa yang bisa menerapkan hal itu. Apa yang dimaksud Mas Bayu hal itu? Semua yang kita bahas tadi. Mulai dari mengingat dan mendekat sama Allah saat kita berzikir, beristighfar, beribadah, dengan aktivitas amal-amal yang lain, maka sambil menerapkan di situ kita otomatis sudah menerapkan tentang rumus dari ITS tadi. Ya, rumus dari ITS tadi, saat kita sudah menerapkan itu tadi, yang terjadi adalah sesuai yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalnya penuh istighfar yang banyak, yang insya Allah itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itu dia. Jadi sangat beruntung, benar-benar ya, kita benar-benar beruntung ya, asalkan atau kita dapat beruntung masuk kategori yang disabdakan oleh Rasulullah SAW saat kita benar-benar dalam catatan amal kita itu penuh dengan penuh dengan permohonan ampun, penuh dengan rasa mohon ampun. Siapa Mas Bayu? Allah. Dengan istighfar yang sungguh-sungguh, bukan istighfar yang asal kita baca, istighfar sambil lihat HP, istighfar sambil lihat TV. Matanya lihat TV, pikirannya mikir yang lain, hatinya cemang-cemong karena melihat status ada yang baru, beli kulkas baru, baru beli baju baru, baru beli kerudung baru, baru beli HP baru, baru bisa jalan-jalan ke sini, liburan ke sini karena dapat ini, karena dapat itu. Hati kita cemang-cemong. Kenapa bisa seperti itu Mas Bayu? Karena saat kita beristighfar tersebut tidak benar-benar melibatkan hati kita, yang dimana kita nggak mengingat dan mendekat sungguh-sungguh pada Allah, dan akhirnya kita nggak bisa menerapkan daripada apa yang rumus yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu adalah rumus ITN. Istighfar sama dengan takwa, takwa sama dengan surga, maka surga bisa kita dapatkan sebelum surga yang sebenarnya, insya Allah. Ya, maka ya selanjutnya PR kita ini bagaimana kita mentransformasi. Kita sudah bahas berbulan yang lalu tentang apa Mas Bayu, transformasi ini adalah sebuah perbaikan. Intinya adalah sebuah perbaikan. Ini bukan judul baru ya, ini hanya saya kasih judul biar keren gitu aja ya. Ini adalah sebuah perbaikan, perubahan dalam hati kita. Jadi ibaratnya apa? Kita sudah dapat ilmunya, semua sudah dapat ya. Apalah perisai, terumbu karang,
yang lainnya, yang kita sudah dapetin ilmu yang lainnya. Dan ini benar-benar coba masukkan ke dalam diri kita, lebih-lebih ke hati kita. Jadi mentransformasi hati kita agar benar-benar bisa melibatkan hati saat melakukan itu. Contoh tadi melepas perisai atau sekat dalam diri kita atas rezekinya Allah. Kita libatkan hati kita. Saat jalankan hubungan dengan orang lain ya, di mana rezeki kita kenal itu terumbu karang, kita libatkan hati kita benar-benar gitu ya. Setelah itu kita apa ya, dalam kita membuat law of projection itu libatkan juga apa yang itu libatkan. Jadi intinya adalah PR kita adalah mentransformasi hati kita agar benar-benar bisa melibatkan hati kita dalam setiap proses saat melepas segala sekat perisai yang ada dalam diri kita, yang itu sebenarnya segala rezeki yang berkah berlimpah sudah Allah siapkan. Itu dia PR. Maka pembahasan kita siang hari ini sementara sampai di sini. Insya Allah semoga Allah kasih kemudahan di pekan depan kita membahas yang lebih dahsyat lagi. Siap? Insya Allah ya, kita akan bahas yang lebih dahsyat lagi, pemaknaan hikmah daripada saya memutuskan untuk masuk ke dalam gua, dan akhirnya saya bersyukur Allah kasih suatu pemahaman lebih tentang dari penerapan ilmu-ilmu yang sudah selama ini sudah saya dapatkan. Maka insya Allah itu akan saya bagikan kepada seluruh sahabatku semua ya. Maka insya Allah semoga Allah kasih kemudahan di waktu ke depan ya untuk bisa berbagi, sharing tentang apa yang sudah saya dapat. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, dan mungkin ya ada kata-kata saya yang tadi mungkin kayaknya contohnya terlalu apa ya, kayaknya terlalu bikin gak nyaman ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini semata hanya memberikan contoh saja agar kita mudah memahaminya ya, agar kita mudah memahami. Oke. Maka selanjutnya adalah saya mohon maaf sekali lagi dan mohon untuk undur diri, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, bisa diterima oleh para sahabat saudaraku semua ya. Maka saya Bayu Asidik mohon untuk undur diri ya, dan semoga Allah mudahkan pekan depan kita benar-benar bisa ditemukan lagi untuk membahas yang lebih luar biasa lah ya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bayu Asidik untuk siang ini, sore ini saya mohon untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعم الكافي الحمد